Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilah Putra Gunawan dari kelas 81 ingin menjelaskan tugas IPS bab 4 yang berjudul Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan dan Tumbuhnya Semangat Kebangsaan. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Mengapa bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam, lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi Industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. 2. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa
perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both yang mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon Coen membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris H dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan VOC. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan tapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian ke kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atau beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat Indonesia memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaan membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad XVII. Abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi penjajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanan, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Gubernur Jenderal Dendles yang memerintah tahun 1818 sampai 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintahan kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi.
Hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih dirasakan di balik besarnya proyek tersebut. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintahan Republik Bataaf di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Mereka memandang penting pembangunan jalur Anyer Panarukan. Selain itu, kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Willem V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintah para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksud agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan India Belanda menjadi 4 gubernemen, yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van de Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini berlaku karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa dan Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Baapullah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidor dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidor. Portugis menembaki junjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidor. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. 2. Perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Gowa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Gowa atau Sultan Hasanuddin dan Bon Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bon menang saat perang dengan Gowa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangi perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Kon memerintahkan Van der Metz menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baureksu yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya menyusul pasukan Tumenggung, Sura, Agul-Agul, dan kedua bersaudara yaitu Kiai Dipati Mandurejo dan Upasanta. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda.
Masjid Aceh tersebut merupakan masjid bersejarah yang terkait erat dengan semangat perjuangan masyarakat Aceh, bukan sekadar tempat ibadah kebanggaan masyarakat. Masjid tersebut menjadikan simbol perjuangan rakyat Aceh menentang imperialisme barat. Masjid tersebut menjadi salah satu benteng perjuangan rakyat melawan Belanda. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Abad ke-19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintahan Hindia Belanda. Kegiatan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang. Perlawanan di berbagai daerah tersebut belum berhasil membuahkan kemerdekaan. 1. Perang Saparua di Ambon. Kalian masih ingat kekuasaan Inggris yang menggantikan Belanda pada tahun 1811 sampai 1816? Peralihan kekuasaan tersebut menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matalesi atau Patimura. 2. Perang Paderi di Sumatera Barat. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Gerakan pemurnian ajaran agama Islam dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah. Tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Piobang. Kelompok pembaharu Islam di Sumatera Barat ini disebut sebagai kaum Padri. Mereka terpengaruh oleh para pembaharu Islam di Timur Tengah dan menggelorakan semangat kembali kepada kebangkitan Islam. 3. Perang di Ponorogo. Perang di Ponorogo merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dengan urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi perang di Ponorogo. 4. Perang Aceh. Penanaman pohon kohler ada hubungannya dengan perjuangan rakyat Aceh dalam menentang kolonialisme Belanda. Bagaimana kisahnya? Uraian Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapatkan hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Saat itu Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh. 5 April 1873. Semangat jihad atau perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohrel terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohler meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama pohon Kohler. Siasat konsentrasi sel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar dan keuangan terus terkuras. 5. Perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja XII. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali di Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. 6. Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan penggantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan yang tidak disukai rakyat. 7. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga di Bali berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kadas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Sekian dari saya. Kalau ada yang salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.